Hai, perkenalkan. Asyifani, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Semarang. Yuk, kita membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Manufaktur, jika berbicara mengenai akuntansi perusahaan manufaktur, yang akan terlintas dalam pikiran kita yaitu bahan mentah, proses produksi, dan barang jadi, begitu juga dengan komponen lainnya. Disebut sebagai perusahaan manufaktur karena perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha dalam mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang jadi dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Hal-hal yang sangat erat dengan akuntansi perusahaan manufaktur meliputi 1. Persediaan. Material yang terpenting untuk proses produksi terdiri dari 3 macam, yakni bahan mentah, bahan penolong atau setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan mentah, bahan baku yang dihasilkan langsung oleh alam dan belum mengalami proses apapun. Bahan setengah jadi, bahan baku yang telah diolah melalui beberapa proses, namun belum bisa langsung digunakan. Bahan jadi, bahan siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Biaya pabrikasi. Dipakai untuk proses seperti menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode, barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu, dan barang-barang yang baru dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Ada 3 biaya dalam hal ini, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku. Biaya ini digunakan untuk semua bahan yang mudah diidentifikasi untuk menjadi barang jadi. Metode penghitungan 1. Identifikasi khusus 2. Rata-rata 3. FIFO atau first in first out 4. LIFO atau last in first out. Biaya tenaga kerja langsung. Dalam perusahaan manufaktur, upah dari tenaga kerja dihitung dari banyaknya hari pekerja yang telah hadir, kemudian akan dikurangi dengan berapa lama pekerja tersebut terlambat masuk dan berapa besar hutang koperasi yang dimiliki. Biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya yang digunakan untuk keperluan selain bahan baku dan tenaga kerja, seperti perbaikan peralatan, tagihan air serta telepon, dan sebagainya. 3. Biaya produksi. Biaya yang dimasukkan selama proses produksi. 4. Harga pokok produksi. Biaya yang telah diselesaikan dalam proses produksi, dihasilkan dari biaya pabrikasi yang ditambahkan dengan persediaan dalam proses awal dan dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir. Kegiatan utama akuntansi perusahaan manufaktur: belian bahan baku, pemakaian, proses produksi, penyelesaian, barang jadi. Kemudian yang kedua, pemakaian tenaga kerja, kebebanan, proses produksi, penyelesaian, dan barang jadi. Yang ketiga, pemakaian biaya fabrikasi, kebebanan, proses produksi, penyelesaian, dan barang jadi. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur. 1. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal 2. Posting ke buku besar 3. Penyusunan neraca lajur dan 4. Penyusunan laporan keuangan. Kendala dalam pencatatan akuntansi perusahaan manufaktur. Rumit dalam penggolongan dan mengontrol stok bahan baku dan barang jadi, menghitung cara manual work in process, menghitung cara manual metode penentuan harga pokok, sukarnya menentukan harga jual tiap golongan pelanggan, dan alokasi biaya tenaga kerja tidak terorganisasi. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktiva lancar di neraca saldo dan harga pokok produksi di laporan laba rugi. Fungsi laporan keuangan. 1. Sebagai pedoman laporan keuangan. 2. Indikator performa perusahaan. 3. Sebagai data pembanding. 4. Monitor kesehatan keuangan perusahaan. Contoh perusahaan manufaktur yaitu ada pada bidang garmen, kerajinan, tekstil, peralatan, dan sebagainya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.